Jombang ke Jakarta kan kira-kira makan 2 kali lah ya. Nah, kalau sudah mau mampir restoran, Ustadz turun duluan, terus Ayai mohon izin saya mau periksa dulu ada babinya atau tidak. Ngawur aja. Gak usah takut tuh, nggak ada roh aja. Kalau tanya ada babi atau tidak, jadi tahu ada babi. Atau kalau lu diem aja kan nggak tahu ada babi, jadi malah nggak masalah kan gitu. Jadi nggak usah tanya. Cak Nun, dia ini masih kolot, besar kecil ya. Bagi seorang perempuan yang progresif, besar kecil nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu bagaimana dia memainkan manuvernya. Jawaban diri. Gambar mewah. Ada lagi yang albiru halal ya, karena bir itu halal. Pada suatu tahun sekitar 60-70 tahun yang lalu ada fatwa bir itu halal. Karena sudah sekarang kan Yusuf Qaradawi kan juga menghalalkan bir kan, karena hanya 0,5% dan seterusnya. Tapi kalau kiai-kiai tertentu marah, tetap marah, dihalalkan bir itu marah. Dan pada suatu hari seorang kiai dari Bandung datang ke Jakarta ngumpulin yang di laboratorium yang menghalalkan itu. Gimana kok dihalalkan bir? Ya, Pak Yai memang ini sudah diselidiki di laboratorium, ini nggak mencukupi untuk disebut haram alkohol kayak itu. Nggak bisa. Kalau halal jadi nggak enak. Yang enak itu yang haram. Enggak, teman-teman sekalian, saya ngomong gini bukan ngomong hukum, saya ingin ngomong betapa kreatifnya teknologi, akal dan mentalnya manusia Indonesia, ngerti? Itu yang menyebabkan kita itu mampu mengakali penderitaan tetap menjadi kegembiraan, gitu loh. Ini hanya sebuah contoh saja, dan itu bukan soal NU, bukan soal Muhammadiyah, bukan soal apa. Cuman kita ini begitu pinternya ngakali kehidupan. Itu namanya teknologi internal kalau kata Noe gitu, teknologi internal yang menyangkut mental kita, dan itu salah satu kemampuan yang dianugerahkan khusus untuk bangsa yang hidup di Kepulauan Nusantara. Kecuali Susilo. Susilo apa itu? Kenapa itu? Kecuali dia marah-marah kemarin. Enggak apa-apa dia, kalau dia, loh, Anda kok heran kalau dia marah? Enggak. Kalau bukan dia memang harus begitu. Kalau Gus Dur enggak. Sapa niru aku turu iku. Nah, Gus Dur kan begitu. Sing oleh turu presiden tok, nganggur bupati turu gak oleh. Itu teman sekalian, oke ya. Jadi mengerti ya, di sini ini di Kenduri Cinta ini tidak ada yang linear, semua siksa, semua spiral, siklikal. Jadi kita itu hidup kalau mampu seperti itu, nanti dapat masalah rumah tangga, dapat masalah psikologi, masalah macam-macam, kita tetap punya kemampuan untuk mengolah kehidupan ini sehingga produknya tetap satu, kegembiraan. Kegembiraan. Ancane gak gede kate lapokan. Ngono to nek awake dhewe ya to, lapokan kate lapokan. Aku gak gede kate lapokan. Ku kono mangan tak ayo. Nuwe tak ini. Mulane gak ada revolusi di Indonesia, enggak usah mimpi ada revolusi. Enggak akan ada revolusi karena apa? Karena kita kuat kok. Revolusi itu hanya terjadi kalau banyak orang tidak kuat terhadap keadaan. Kita kuat kok. Kita ini orang yang tidak dilindungi oleh negara, keamanan tidak dilindungi, beras tidak dilindungi, kesehatan tidak dilindungi, moral tidak dilindungi, apa saja tidak dilindungi. Kita harus mampu melindungi diri kita sendiri sehingga kita menjadi manusia paling independen di muka bumi. Kita menjadi manusia yang paling tangguh sehingga sangat pemberani kita di mana-mana. Maka kita sampai ke tingkat prana tadi. Kalau orang di sana-sana paling pol harisma, tapi dia tidak bisa naik lagi ke perbawa atau kewibawaan, naik lagi ke prana. Dan Anda ini bangsa yang oleh Allah dikhususkan untuk memiliki tingkat kesanggupan dan kesadaran sampai ke tingkat itu. Kalau bahasa Jawa awu, abu, awu. Dan itu produknya adalah fungsi pawang. Di mana-mana tidak ada pawang, Mas. Yang mendek ini ono pawangnya. Ono udan digiring. Gendeng. Ya
pawang di Malaysia mesti nek gak wong Kebumen wong Ponorogo. Nggak usah repot kamu, tenang aja. Cak Nun juga ada satu yang ada di Indonesia tapi tidak ada di dunia. Apa? Beli payung bekas. Tahu payung bekas? Kalau Cak Nun ke Senen, kita kan memang apa? Seperti Cak Nun katakan tadi bahwa kita bangsa survival. Jadi tidak ada dalam hukum ekonomi itu kan orang membeli payung bekas. Di Indonesia ini ada. Harganya 1.500. Saya pernah nanyakan, Pak pedagang berapa Anda beli 500? Jadi satu payung itu dia untung 1.000. Nah itu artinya apa? Secara analogi bahwa apapun teori tentang ekonomi, kalau Indonesia dihajar dengan dulu, pernah ya Cak Nun ingat? Iya. Wong rakyatnya tuh opo iso lho. Sembuh lho sono ae. Dan keberaniannya luar biasa dan seluruh teori ekonomi di dunia runtuh. Apalagi kalau ekonominya datang ke Jakarta, datang ke daerah-daerah, nggak mengerti mereka. Tidak ada orang punya rumah sebesar rumah orang Indonesia. Tidak di kabupaten, di kota kecil-kecil memang miskin kalau secara statistik, tapi tetap saja rumahnya lebih mewah dari semua profesor di Amerika. Oleh tekondi karo. Karena di sini manusianya campur jin, campur malaikat, campur demit barang gitu. Maka kita akan sampai ke tingkat pembelajaran ginekologi dan kosmologi di masa yang akan datang. Dan ini serius, saya bukan dagang. Benar-benar serius. Iki masa menungso biasa aja. Mesti ada campuran-campurannya aja. Saya separuh. Saya bahkan pulang itu saya sudah separuhnya atas separuh enggak gitu. Nah, iya. Iya Bapak sekalian ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan membesar-besarkan kepala bangsa Indonesia, tapi teori yang terakhir yang ingin saya berikan adalah yang sudah mendengar jangan kasih tahu yang belum tidak usah tanya kepada yang sudah tahu itu ya. Kita ini kan punya lambang Garuda. Udahlah katakanlah Garuda ini kita jadikan metafor tentang diri kita. Ikonnya kita itu Garuda. Kita bikin animasi. Garuda ini kan menguasai angkasa, dia gagah perkasa, dia menang di sana sini, dia sangat mandiri di dalam mencari makan, ya. Aksesnya besar, wilayahnya luas. Begitu dikurung ke dalam sangkar, ya, misalnya oleh POC, kemudian oleh Sekutu dan seterusnya sampai sekarang ini di dalam kurungan. Garuda ini kira-kira selama di dalam sangkar itu punya keinginan apa? Keluar dan terbang kembali untuk lang-lang buana di angkasa kan gitu. Itu karena dia pernah punya pengalaman terbang dan sayapnya memang punya terlatih untuk terbang. Tapi sampai mati Garuda ini tetap di dalam sangkar. Sehingga kemudian yang ada dalam sangkar adalah anaknya Garuda dari telurnya. Sekarang saya tanya, ketika anak ini menjadi Garuda kecil, Garuda muda, Garuda baru, dia punya keinginan terbang nggak? Enggak, karena dia tidak pernah mengalami enaknya terbang. Dia tidak pernah terlatih suwiwinya, sayapnya. Dan dia tidak pernah cari makan sendiri. Betul? Dia dikasih makan tiap hari. Itu anaknya, lah cucunya. Lebih gawat lagi cucunya lagi, cicitnya lagi. Saudara-saudara, mau orang kenduri cinta menjadi cucunya Garuda yang nggak bisa cari makan sendiri, yang tidak bisa terbang? Saya bikin kenduri cinta, bikin padang bulan untuk menunjukkan bahwa Anda adalah Garuda perkasa. Untuk menemukan dirimu kembali bahwa engkau adalah Garuda sejati, maka engkau harus berlatih sendiri untuk terbang sendiri dan tidak nunggu makanan dari siapa-siapa, apalagi mencuri dari bintang, mencuri dari ini, mencuri dari situ. Anda di sini adalah pelopor bangkitnya kembali Garuda sejati tadi, kan begitu? Dan Garuda ini sudah dikurung sampai begitu lama tetap sakti, betul? Tetap sakti. Meskipun tidak menyadari bahwa dia sebenarnya jauh lebih sakti daripada yang dia sekarang. Yang tadi kita bicarakan Anda semua saksi, Indonesia.